Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab Safinah, yaitu Safinah Najah ya. Itu tentang bab furudul wudu. Jadi harus mengetahui tata cara wudu, kemudian fardu-fardu wudu itu apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kapsa dulu ya. Jadi sistemnya kapsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i. Ai hada tegese utawi iki iku faslun ana pasal. Rupane pasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul yadaini basuh tangan. Iku ghuslul wajhi basuh wajah. Asadisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane kolok loro. Arabiu ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Arabiu utawi kang kaping papat iku masu syai'in ngusap suci-wiji minar raksyi saking sirah. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslul rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kolok loro. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib atau runtut. Nah, di sini menjelaskan tentang kefarduan wudu. Dalam berwudu ya, kan biasanya kan kalau hendak sholat kan kita harus berwudu. Itu namanya syarat. Jadi yang namanya syarat itu dilakukan sebelum melakukan kefarduan. Seumpama kayak gini. Seseorang dalam sholat itu mempunyai beberapa rukun, yaitu membaca Fatihah, ya, kemudian ruku, itu kan namanya rukun. Sebelum kita melaksanakan sholat kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu harus berwudu. Nah, jadi berwudu ini namanya syarat dilakukan sebelum melakukan kewajiban sholat. Begitu juga ini wudu. Ya. Nanti dalam berwudu itu kan hukumnya fardu. Ya, fardu-fardunya kan nanti ada yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Nah, sebelum berwudu nanti harus menghilangkan harus melakukan syarat-syarat dulu. Yang pertama seumpama di tangan kita ada tinta, nah ini harus dibuang dulu, dibersihkan dulu. Nggak boleh ketika pas berwudu ada tintanya kemudian dibasuh, itu nggak boleh. Nanti akan mempengaruhi air yang tadinya air yang suci mensucikan, kemudian tercampur dengan tinta, kan akhirnya mustakmal. Maka harus dihilangkan dulu. Atau seumpama di tangan kita ada tip F, kita tahu ya, atau cat tuh, itu kan bisa mencegah air masuk ke dalam kulit, ke kulit. Nanti kalau nggak bisa mencegah itu maka harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Jadi fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu harus niat ketika pas membasuh wajah, itu niat, itu al awalu niat. Kemudian asani yang nomor 2 yaitu membasuh wajah. Yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan ini. Jadi dari sini ya sampai sikut nih. Tapi diusahakan jangan pas kalau berwudu itu. Jadi harus lebih berapa senti supaya ketika kalau dalam hadis kan tolongnya ketika berwudu kalau dilebih-lebihkan ya, seumpama basuh tangan dilebihi segini, maka ketika pas di akhirat nanti akan mencorong, bagian yang dilebihkannya akan mencorong. Makanya jangan pas sampai sikut doang, jangan. Itu. Kemudian yang nomor 4 mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu dari kepala. Jadi sebagian aja, jadi mengusap sebagian kepala, umpama ini depannya, nah cukup dia gini, nah cukup. Itu namanya mashu syai'in minar ra'si. Atau belakang juga boleh, ya, atau belakang juga boleh. Itu yang fardu. Nah, kalau sunnahnya apa? Kalau bagi lelaki itu seorang laki-laki itu diusap keseluruhannya. Jadi jempol nih ya, kedua jempol nih, jadi ditempelkan di sini.
kemudian digini kan, gini. Ini sunnah, diputarkan kembalikan 3 kali. Jadi kalau digitukan kan nanti rambutnya akan terkenal semua. Tapi kalau yang wajib itu hanya sebagian doang, sebagian rambut aja. Itu yang keempat ya. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini, yaitu yang nomor 5 dari keperluannya wudu, yaitu membasuh kedua kaki. Kalau kedua kaki batasannya sampai mana? Batasannya sampai mata kaki ya. Jadi cukup sampai mata kaki itu yang wajib. Kalau lebih ya nggak apa-apa, itu malah sunnah, baik ya. Kemudian yang nomor amal ka'bah ini sertanya mata kaki 2. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu tertib runtut. Definisi dari tertib, nggak boleh mendahulukan yang akhir, tidak boleh mengakhirkan yang awal. Seumpama basuh wajah aja, basuh wajah kan harus didahulukannya, setelah niat kemudian basuh wajah. Ini nggak boleh niat kemudian membasuh tangan, itu nggak boleh. Jadi harus runtut, yaitu niat bersamaan dengan basuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh kedua tangan ya, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, dan juga yang terakhir itu tertib. Jadi nggak boleh selang-seling, harus berurutan. Terus biasanya kan kalau berwudhu kan ada membasuh telinga, kemudian ada yang namanya madmadah ataupun berkumur, ada juga yang namanya istingsaq. Apa istingsaq? Yaitu menghirup air ke dalam hidungnya. Itu hukumnya apa? Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seumpama berkumur atau madmadah itu hukumnya sunnah. Kemudian menghirup air ke dalam hidung juga sunnah. Kemudian lagi membasuh telinga tuh dalam belakangnya itu juga sunnah. Itu dari penjelasan pada waktu ini. Jadi harus kita bedakan ya. Seumpama aja seseorang ketika kau berwudu meyakini kesunahan, diyakini fardu, boleh apa enggak? Membasuh telinga kita yakini fardu, boleh apa enggak? Kayak gitu. Itu berarti nggak apa-apa. Kalau yang sunnah diyakini fardu itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting wajib ataupun fardu diyakini sunnah itu nggak boleh. Seumpama basuh wajah hukum sunnah itu nggak boleh. Jadi hukum wudunya nggak sah. Jadi harus kita yakini yang fardu ya fardu, yang sunnah ya sunnah. Kayak gitu ya. Paham nggak? Udah ya. Jadi pokoknya yang fardunya wudu itu jumlahnya ada 6 sitatun. Jadi yang fardu yang pertama adalah niat, kemudian membasuh wajah, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian yang terakhir tertib, nggak boleh mendahulukan anggota yang akhir, dahulukan nggak boleh, atau mengakhirkan anggota yang awal, itu nggak boleh. Jadi harus runtut. Yang pertama itu apa dulu, kemudian itu yang basuh. Seumpama membasuh wajah aja bersama dengan niat, ya itu dulu. Nggak boleh pas niat kok bersama dengan basuh tangan, nggak boleh. Karena tempatnya niat dalam wudu itu harus bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, itu. Nanti ada juga batasan wajah. Kalau perempuan sampai mana, kalau laki sampai mana. Kan kalau basuh wajah ini, dari ini pintunya telinga, ini dua nih. Kemudian atasnya mana bitus kadirosi, tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini rambut, tempat rambut. Ini batasan wajah. Kalau bawahnya berarti janggut. Nah, tadi yang wajib basuh itu bagian ini aja. Nah, kalau bulu dia nggak usah dibasuh, karena bukan batasan wajah lagi, nggak usah. Jadi yang bagian-bagian aja. Udah paham ya? Nah, nanti kalau yang namanya basuh telinga itu bukan wajib atau bukan fardu ya, itu sunnah. Biasanya kan kalau orang awam kan, biasanya kan kalau wudu tuh ada berkumurnya, ada menghirup air ke dalam hidungnya. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi seseorang dia langsung niat nawaitul wudu ala rafil hadasil asghari, itu boleh tanpa berkumur, tanpa menghirup air ke dalam hidung. Kalau pas wudu tidak membasuh kedua telinga, boleh nggak? Boleh. Karena hukumnya sunnah. Nggak apa-apa berarti ya. Berarti yang wajib itu ada 6, yang sunnah itu banyak.
Salah satunya bersiwakan. Kemudian setelah wudhu membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila akhirih. Kemudian ditambah dengan surat Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dibaca 3 kali. Itu sunnah hukumnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf apabila dalam tutur kata ada yang salah, ada yang keliru. Akhirul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.